Shalom semuanya. Ada Caca di bawah. Nah, sekilas sebelum Pak Julius gabung, saya ingin kasih tahu tentang apa sih tujuan dari pembahasan malam ini. Memang pembahasan malam ini lebih filosofis dan tujuan dari pembahasan ini karena kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ini sehingga banyak orang dihadapkan dengan ketidakjelasan gitu ya. Dan ketika menghadapi ketidakjelasan itu kita perlu mendefinisikan lagi apa itu iman, apa itu kehidupan sosial, bahkan mendefinisikan ulang bagaimana kita memandang Tuhan gitu ya. Nah, sembari menunggu, saya hubungi Pak Julius. Sekilas tentang Pak Julius yang akan menemani saya hari ini. Beliau adalah dosen filsafat, menamatkan studi di Universitas Indonesia, dan ini dia. Oke. Halo Ya, Pak. iya halo, Pak, selamat malam Pinky. kayaknya miring nih Pak posisinya, mungkin di apa namanya, Oke, buat sip, potret sip, sip. kali Pak ya. Iya, oke. Oke. Gimana kabar Pak Ilyas? Baik, 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 baik. Nah, Semuanya baik, sehat, puji Tuhan. Nah, puji tadi saya udah Tuhan. sedikit sedikit sambil nunggu udah sedikit apa namanya memperkenalkan Pak Julius. Mungkin saya karena ingin perkenalkan lagi gitu ya, bahwa Pak Julius ini Hmm. adalah dosen saya juga ya. Selain dosen, buat saya pribadi Pak Julius adalah mentor intelektual gitu ya. Sangat seorang yang low profile, tapi kalau kita coba kaji apa yang ada di kepalanya pasti luar biasa. Benar nggak Agus? Ah, iya. Nah, Oh uh, iya, ada Agus. itu pada Agus. Nah, Iya, tadi saya juga sudah jelaskan Pak sedikit kenapa dan apa tujuan dari tema hari ini gitu ya. Sepertinya iya, loading nih iya, Pak, iya. mukanya nggak begitu kelihatan Sorry, Pak. sorry ya, ini banyak komentar muka saya nggak kelihatan. Ya ini kenapa ya? Hmm, Sudah? apa koneksinya Pak? Koneksinya gimana? Iya. Koneksinya bagus ini, koneksinya bagus. Nggak kelihatan. Pak, Masih 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 cuman kayak foto gitu Pak. Jadi apa namanya, stuck gitu gambarnya. gambarnya gimana? Gambarnya stuck, nggak gerak sama sekali Pak. Nggak kelihatan sama sekali. Uh, cuman bapak kayak cuman kayak foto foto profile tapi nggak ada, bukan video Pak. Dan di saya juga masih loading terus nih Pak. Bentar, bentar, bentar. Oke. Nah, mungkin saya menjelaskan juga beberapa hal di sini sebagai Bentar, tentang, mungkin begini. Halo, ya, halo Vinky. ya Pak, ya. Biar teman-teman yang gabung nggak terganggu, Uh, saya gimana nih? Biar posisi saya nyaman dan orang bisa lihat nanti nggak terganggu dengan tampilan saya. Gimana nih? hmm, kalau Bapak coba move ke tempat yang lebih baik kali Pak ya. Sinyalnya mungkin supaya lebih mungkin unstable kali dia. Iya, coba boleh, boleh nanti coba saya ke tempat Coba. yang sebentar. Uh, nah, Oke, oke sebentar ya. sebelum itu sembari saya informasikan kalau misalnya ada pertanyaan, karena ini tentang tema yang sangat filosofis ya, dan kita punya ahlinya di sini, bisa langsung tanya, cuman mungkin akan dijawab nanti setelah bagian pertanyaan gitu, setelah bagian untuk menjawab pertanyaan.
Jadi kita diskusi santai. Gimana Pak? Oh, tunggu sebentar ya. Gimana Pak? Oke. Ini sudah mulai Sudah lebih kelihatan Pak. Sudah mulai. Tapi kok stuck lagi nih Pak? Kenapa? Kok gambarnya stuck lagi Pak? Lampunya kenapa? Gambarnya Nggak stuck. kelihatan. Apa ya? Apa sinyal kali ya? Tapi sinyalnya di sini oke sih sebenarnya. Tapi Bentar, suaranya sih jelas gitu. Iya, sebentar. Kalau nggak sebentar. Halo Pak Anton, Bapak Pendeta, dan juga dosen. Gimana Pak? Gambarnya sih putus-putus Pak, tapi kayaknya daripada kita nunggu mungkin kita lanjut aja Pak ya. Yang penting Iya, suaranya boleh, jelas. boleh. Suaranya jelas nggak ya? Suara sih Kira-kira. jelas, suara jelas ya. Suara jelas. Oke. Nah, Ya, tema kita kan hari ini tentang absurditas di tengah pandemi gitu ya, mendefinisikan ulang konsep sosial dan Tuhan. Nah, sekilas saya mulai dengan memberitahukan tujuan. Saya ingatkan lagi, ada yang baru gabung, tujuan dari diskusi ini karena memang manusia pada akhirnya menghadapi ketidakpastian dan menghadapi mungkin lebih dalam lagi sebenarnya kata absurditas itu di dalam konsep filsafat Pak ya. Nah, dalam menghadapi ketidakpastian itu makanya kita perlu lagi mendefinisikan ulang, memaknai ulang gitu tentang sosial maupun tentang bertuhan, kehidupan bertuhan. Nah, bersama saya hari ini ada Pak Julius dan akan mulai dengan mendiskusikannya nih. Sebelumnya saya memperjelas bahwa diskusi ini tidak mau menyinggung satu pihak atau satu ajaran gitu ya. Ini diskusi yang bebas, tidak ada tendensi untuk ke situ Pak ya. Betul-betul bebas. Teman-teman mungkin yang merasa kok ini menyerang gitu, kita nggak ada niat sama sekali untuk hal itu. Gitu. Dan yang kedua kita menolak segala tindakan yang pragmatis gitu di dalam diskusi ini. Nah, gini Pak, ketika kita melihat ya realitas pandemi saat ini gitu ya, kita menghadapi banyak ketidakpastian, bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia gitu, manusia dengan manusia, kita lihat bahwa manusia menghadapi ketika biasanya kita memaknai kedekatan, memaknai hubungan itu sebagai kebersamaan, kan sekarang kita memaknai cara berbeda gitu Pak ya, sangat kontras dengan hari biasa. Gimana nih menurut Pak Julius? Ya, yang pertama tentu saya turut prihatin dengan wabah yang sedang kita hadapi, COVID-19. Semoga ini cepat berlalu dan tentu kita banyak belajar dari peristiwa ini, khususnya kita orang yang beriman dan bertuhan. Ya. Ini adalah ujian iman kita, sejauh mana kemudian iman kita itu diekspresikan ketika kita menghadapi sebuah peristiwa yang kontras dengan apa yang kita harapkan. Itu saya kira poin utama kita. Lalu yang berikutnya adalah saya mengucapkan selamat bergabung untuk teman-teman kita semua yang malam ini bersama-sama dengan kita, walaupun
tentu dengan kondisi yang terbatas baik dari sisi sinyal maupun tampilan ya. Ini termasuk anak saya menuliskan masih belum kelihatan muka papa ya. Dan terima kasih Pak Anton dan teman-teman dari Batam yang sudah bergabung dan teman-teman dari tempat lain yang belum sempat saya lihat tadi. Saya lihat Batam bergabung, lalu ada Pak Anton. Saya percaya bahwa seperti kata Pak Anton, badai pasti berlalu. Ada musimnya, ada waktunya. Cuman memang waktu-waktu yang ketika badai itu kita hadapi, itu adalah waktu terberat kita. Nah, topik yang saya kira ini cukup relevan untuk kita garap bareng-bareng dan kita pikirkan, dan terlebih bukan hanya kita pikirkan, tapi nanti bagaimana kita renungkan untuk kita punya bukan hanya imun tubuh, tapi kita punya imun iman, ya, imun iman dalam menghadapi situasi sekarang ini. Nah, kalau kita lihat topiknya cukup menarik, gitu ya. Topiknya saya juga sempat kaget karena Vinky ternyata mengemas satu tema tertentu yang bagi saya ini adalah paradoks rumit argumentasi tentang keberimanan seseorang, gitu ya. Bahwa di situ disodorkan sebuah topik absurditas. Bagi saya absurditas itu kalau bahasa populer yang orang pahami adalah ketidakmasuk akalan. Tapi bagi saya ketidakmasuk akalan itu sinonimnya. Tapi bagi saya justru absurditas itu adalah wilayah di mana ada semacam kontradiksi. Ya. Kontradiksinya di mana? Kontradiksinya adalah antara yang peristiwa yang terjadi dengan ekspektasi kita itu kontras, ya, bertolak belakang. Nah, pada titik itulah kemudian terjadi apa yang kita sebut sebagai absurditas. Nah, saya kira itu mungkin poin pertama yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa berlanjut dalam diskusi yang lainnya. Terima kasih Mas Panji dari Gading Serpong yang sudah hadir. Ya, Agus juga terima kasih sudah kejujurannya. Ganteng walaupun nggak kelihatan. Ini sudah melihat dengan iman. Ini saya kira adalah absurditas, gitu ya. Melihat sesuatu, melihat melampaui apa yang dilihat secara fisik, gitu ya. Ya, itu ekspresi iman dari seorang Agus yang ada di Cikarang. Ya. Nah, saya kira itu dulu pengantarnya. Nah, saya juga melihat, saya juga menyadari gitu Pak ya, karena kita bahas dua gini, sosial dan Tuhan, tapi kayaknya kalau misalnya bahas dua-duanya nih cukup panjang gitu Pak ya. Mungkin kita fokus aja ya tentang Tuhan gitu Pak, atau bagaimana? Silakan. Oke, nah, saya melihat nih Pak, ada fenomena di mana ada banyak orang yang tiba-tiba menjadi beriman gitu di tengah situasi seperti sekarang ini, Pak. Tiba-tiba menjadi orang-orang yang makanya saya sempat lihat tuh sindiran-sindiran di media sosial gitu ya. Semua orang jadi jago khotbah, semua orang jadi rohani gitu ya, menjadi bertuhan. Nah, apakah di sini ya, saya melihat bahwa jangan-jangan yang terjadi gitu, kecurigaan saya, orang bertuhan di sini karena melihat situasi yang menakutkan, situasi yang ketidakjelasan gitu ya, ada ketidakmasuk akalan, banyak hal yang mungkin di luar dari batasan-batasan seseorang gitu. Nah, dan itu tampaknya kalau kita pakai perspektifnya misalnya Albert Camus gitu ya, bahwa dalam menghadapi absurditas ini manusia itu melemparkan dirinya kepada agama, ke dalam agama gitu ya. Atau lebih tajam lagi kalau kita pakai misalnya teorinya Sigmund Freud gitu ya, tentang bagaimana manusia itu ya menjadikan Tuhan sebagai sesuatu di mana dia boleh meminta gitu untuk memenuhi keinginannya. Kan kita menghadapi hal-hal seperti sekarang, bahkan lebih tajam lagi kalau kita gali dari pemikirannya Nietzsche yang mengatakan Tuhan God is dead ya. Dia juga melihat bahwa justru banyak orang yang bertuhan karena ada kepentingan, ada kebutuhan untuk percaya gitu ya, membutuhkan sandaran batin gitu. Dan saya rasa setiap kita menghadapi kebutuhan untuk menghadapi sandaran, memiliki sandaran batin di tengah situasi seperti sekarang ini. Nah, apakah menurut Pak gimana Pak? Ya,
saya kira ini fenomena yang wajar gitu ya. Ketika orang disergap dengan berbagai wabah atau peristiwa yang tidak sejalan dengan harapan seseorang atau harapan kita, pasti orang akan mencari satu sosok atau satu tempat yang dalam tanda kutip tempat itu sebagai tempat yang lebih supranatural, dan ya kita sebut dalam bahasa rohaninya adalah Tuhan ya. Apakah itu bisa disebut sebagai pelarian ataukah orang terhipnotis secara sosial ya? Karena ini semua wabah ini mengejala bahkan sampai ke seluruh lapisan masyarakat dan dunia. Lalu tiba-tiba orang yang tadinya tidak beriman kemudian orang menjadi beriman. Saya pernah kasih analogi ini kalau tidak salah saya waktu berkhotbah entah di Batam entah di Kerawang, saya ingat sekali. Orang itu akan menjadi mendadak menjadi religius, mendadak menjadi orang beriman ketika dia sadar bahwa hidupnya itu sudah di ujung tanduk. Ya waktu itu kalau tidak salah saya kasih contoh, katakanlah orang yang naik di pesawat gitu ya, yang mengalami kecelakaan pesawat, maaf bukan kalau ada yang teman bergabung yang keluarganya mengalami itu bukan bermaksud saya ingin memanipulasi psikologis atau ceritanya. Sejahat apapun orang ketika dia dalam pesawat dan dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, dan pilihan terbesarnya adalah kematian, maka pada saat itu orang mendadak sangat religius. Orang menyadari bahwa ada satu titik tertentu yang harus saya kembali ke sana. Saya harus kembali kepada tempat di mana saya berasal. Nah ini kalau misalnya kita kupas dari teorinya Plato, bahwa kenapa orang punya keinginan kembali, karena orang merasa dirinya berasal dari dunia idea sana. Jadi ada semacam motivasi untuk kembali pada titik tertentu. Nah sama juga dengan fenomena yang terjadi sekarang ketika wabah terjadi, bahkan awalnya bulan Februari kita masih tenang-tenang, bahkan waktu saya keluar kota suasana sepi sudah terlihat, tetapi belum menjadi semacam wabah yang menakutkan. Tapi belakangan mulai bulan Maret, bahkan bulan April, bahkan kita mendengar bahwa PSBB diperpanjang sampai 22 Mei, bahkan banyak berita bermunculan, bahkan kalau kita lihat di statistik terus angkanya semakin meningkat, walaupun jumlah yang sembuh juga meningkat, tapi kalau kita lihat rasionya kan persentase antara yang positif dengan yang sembuh, itu kan sebenarnya cukup jauh sekali gapnya. Dan kemudian orang lain yang masih punya kesempatan tidak sakit, tidak mengalami situasi itu, lalu orang mendadak religius, gitu ya. Mendadak kemudian menjadi orang yang punya iman, mencari Tuhan. Saya kira prinsip utamanya begini, prinsip utamanya adalah, ya tadi terserah mau analisa kemudian apakah seorang bernama Nietzsche, kemudian ataukah misalnya dalam cerita tentang Sampar yang dibuat oleh Albert Camus gitu ya. Apakah itu kemudian sebagai sebentuk sebuah pelarian? Ya mungkin dalam sisi analisa psikologis bisa jadi. Tapi saya kepengen melihat ini fenomena yang terlihat bahwa mereka sudah mencari tempat yang benar, sekalipun punya motivasi yang berbeda-beda gitu ya. Yang satu motivasinya adalah datang kepada Tuhan karena sadar bahwa Tuhan pemilik semua alam semesta ini dan bahwa kita akan kembali kepada dirinya. Atau yang lain adalah karena saya mendadak harus religius gitu ya. Saya kira ada variasi-variasi motivasi seorang itu hal yang wajar, tapi bahwa mereka mencari sumber yang sama bagi saya adalah hal yang tepat. Kendati motivasi mereka berbeda-beda. Nah, memang kritik seperti tadi disampaikan dalam novelnya Sampar, kemudian katakanlah seorang filsuf bernama Nietzsche ya, yang cukup provokatif di era antara modernitas dengan postmodernitas ya. Itu dia mengatakan bahwa begini, kepercayaan kepada Allah itu adalah pelarian yang paling mudah dilakukan seseorang ketika orang dalam apalagi situasi seperti ini ya. Jadi orang berlari kepada Tuhan sebenarnya bukan karena dia religius, tapi karena dia sadar bahwa dia sudah tidak mampu lagi. Maka satu titik tertentu untuk bisa menyelamatkan ketakutannya adalah dia mencari kompensasi. Siapakah kompensasi itu? Adalah Tuhan. Nah, Nietzsche memang kemudian mengatakan, kalau kemudian orang percaya kepada Tuhan hanya sebagai tempat pelarian yang mudah untuk menyelesaikan permasalahan, maka itu tidak efektif. Karena pada titik tertentu, ketika situasi normal kembali, orang akan kembali kepada keyakinan lama. Jadi Tuhan itu hanya semacam terminal saja, tempat singgah
waktu orang kehabisan daya, orang kemudian mampir, tapi ketika badai itu berlalu, orang kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, saya kira dalam hal ini mungkin Nietzsche walaupun cenderung provokatif, bisa juga dia adalah menyampaikan kejujuran bagi banyak orang. Tapi kembali lagi, saya tidak kemudian ingin mengkritik bahwa orang mendadak religius atau apapun. Bagi saya itu adalah fenomena yang positif. Itu saja. Perkara nanti pada saat terakhir, kemudian ketika semua berjalan normal, dia kembali kepada perilaku lama dia, ya itu soal pilihan dia. Tapi bahwa situasi sekarang ini adalah menjadi momentum yang baik untuk orang kembali mencari esensi hidup yang sebenarnya itu apa. Sekarang kalau kita mau cermati, Vinky, dan mungkin di sini ada Pak Anton nanti bisa ikut bergabung, ada Pak Marlon juga, gitu ya. Tadi saya lihat ada Agus juga nanti bisa ikut nimbrung. Ada adik saya juga, adik rohani saya Yosafat di Batam. Mungkin ini yang kita adalah sekarang ini wabah ini tidak hanya menyerang pada kalangan tertentu, tapi ini hampir semua diberi kesempatan yang sama. Mulai dari kalangan bangsawan. Siapa sih yang tidak kenal kita, misalnya Perdana Menteri Kanada, kalau tidak salah ya, kena juga. Kemudian Pangeran Charles, bangsawan loh ya. Lalu siapa yang tidak kenal rohaniwan tertentu yang juga positif terjangkit atau corona dan lain-lain. Lalu termasuk kalangan-kalangan yang, maaf kata, dalam tanda kutip status sosialnya menengah ke bawah. Ini saya kira bahwa ini adalah salah satu indikasi bahwa ini merebak ke semua kalangan. Apa yang sebenarnya mau Tuhan maksudkan? Saya selalu percaya bahwa di dalam setiap peristiwa selalu akan ada konsekuensi ya. Ini bersifat teleologis sebenarnya. Kalau kita kemudian orang yang kalau kita sebut dalam orang beriman itu selalu akan memikirkan bahwa apa yang terjadi itu punya maksud. Nah, itu kan teleologis kan sebenarnya. Teleologis bahwa setiap kejadian itu selalu ada mata rantai di belakang fenomena-fenomena berikutnya. Fenomena yang berikutnya itu apa? Nah, ini yang saya kira memang perlu kita kuak bersama-sama. Nah, maka bagi saya begini, Vinky, bahwa absurditas itu sendiri bukan sesuatu yang negatif justru bagi saya. Malah saya seringkali menyampaikan entah itu dalam ruang publik, dalam diskusi, atau kemudian dalam ruang-ruang rohani tertentu, saya mengatakan begini, justru iman yang otentik itu adalah iman itu bergerak dari kepastian menuju ketidakpastian. Itu iman. Dalam konteks pemahaman iman loh ya. Tapi kalau iman dalam konteks keselamatan, orang yakin bahwa ketika saya percaya, berarti saya bergerak dari ketidakpastian, dari gelap menuju pada kepastian. Tapi iman dalam konteks pemahaman, itu justru bergerak dari kepastian menuju ketidakpastian. Nah, disitulah absurditasnya. Pada saat orang dihadapkan pada sisi absurditas itulah orang bergantung secara penuh. Maka sebenarnya untuk menghasilkan iman yang otentik, maka sebenarnya kita perlu namanya absurditas. Sebenarnya ya, itu saya kalau misalnya ini saya coba kombinasikan antara pemahaman filosofis kepada pemahaman teologis, lalu saya lekatkan kepada praktek hidup sehari-hari. Kira-kira seperti itu, bahwa absurditas itu bukan sesuatu yang negatif, walaupun mungkin tadi kita sempat mencurigai bahwa orang mendadak beriman, apakah kadar imannya menjadi seperti itu. Ya, kalau memang kemudian sesuatu yang negatif mendatangkan tindakan positif, barangkali nanti Tuhan akan memperpanjang corona, karena dengan itu orang menjadi bergantung penuh sama Tuhan. Barangkali loh ya, tapi harapan kita tentu corona berlalu secepatnya, karena ini mempengaruhi bukan hanya kondisi ekonomi, tapi juga psikologis orang. Itu, kira-kira itu, Vinky, yang bisa saya jawab, nanti bisa lewat obrolan yang sedikit aja nih Pak. Tapi kalau dari Bapak nih, kan ketika kita menghadapi ketidakjelasan, kita menghadapi absurditas hari-hari ini di tengah pandemi ini, memang begitu banyak ya orang yang tadi saya bilang sudah kita curigai bahwa jangan-jangan berimannya itu karena menjadikan Tuhan sebagai pelarian gitu ya. Nah, menurut Bapak langkah apa kira-kira apa sih yang perlu dilakukan atau bagaimana caranya gitu ya supaya iman yang tadinya mungkin muncul hanya gara-gara menghadapi ketidakjelasan itu beralih kepada iman yang betul-betul yang bukan lagi karena menghadapi situasi gitu, tapi menemukan Allah yang otentik gitu, Pak. Kira-kira gimana?
Kalau saya sih punya pemikiran begini, bahwa iman yang otentik atau iman yang dalam kategori iman yang disebut oleh Yesus sebagai iman yang sebesar biji sesawi, kecil saja nggak usah besar-besar, atau iman yang kalau dalam bahasa saya sebutnya iman yang otentik gitu ya. Iman yang otentik itu adalah iman yang hasil akumulasi dari kontradiksi-kontradiksi yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Saya memahaminya itu. Jadi justru kalau orang kepengen imannya teruji, maka orang dihadapkan pada situasi sulit. Di saat dia kemudian bisa bertahan dengan situasi sulit, maka dia imannya otentik. Maka gini, saya coba bercermin dari seorang pemikir di abad pembatas antara modern dengan pasca modern gitu ya. Dia mengatakan begini, apa yang perlu kita lakukan kalau kita menghadapi sebuah penderitaan, atau kita menghadapi sebuah kesakitan, atau kita menghadapi kemalangan dan lain-lain. Dia kasih dua jawaban yang menarik bagi saya. Yang pertama, kita menerima. Menerima, kenapa kita harus menerima? Apakah kalau gitu kita menerima berarti kita menjadi orang yang pasif? Seperti dalam filosofi Jawa misalnya, narimo ing pandum. Gitu ya. Terimalah apa adanya. Tapi apakah narimo ing pandum itu tidak ada unsur yang positif, tidak ada aktivisme di dalamnya, tidak ada daya aktif yang kemudian kita ada daya pasif dan mengatakan ya sudahlah kalau memang saya ditakdirkan seperti ini, nasib saya seperti ini, maka saya ya sudahlah ngapain saya berbuat sesuatu karena nasib saya sudah seperti ini. Itu kan fatalistik. Tapi yang disebut menerima di sini bukan menerima dalam artian fatalistik. Menerima bahwa ini adalah kodratnya kita sebagai manusia, makhluk mikrokosmos. Ya, mikrokosmos yang ternyata kecil ketika kita dihadapkan pada corona. Kita yang selama ini sombong dengan kekayaan, yang sombong dengan jabatan, dibuat tidak berdaya kok dengan corona. Ini adalah salah satu cara untuk bagaimana membuat manusia punya kesadaran bahwa kita itu kecil. Nggak usah kecil di hadapan Tuhan lah. Di hadapan penyakit kita nggak berdaya kok. Maka semua orang sekarang pakai masker dan pakai lain-lain. Apakah masker yang digunakan itu sebagai anjuran karena dia sadar kesehatan? Barangkali karena dia takut dengan kematian. Kan bisa juga. Nah, maka tadi kan sebenarnya ini sejalan dengan penjelasan Vinky. Apakah orang berbondong-bondong percaya pada Tuhan karena takut? Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi poin utama saya adalah ya silakanlah. Orang punya motivasi berbeda-beda tentang dia datang kepada Tuhan, mendadak religius, kemudian mendadak beriman dan lain-lain. Tapi bahwa dia sudah datang kepada Tuhan, itu adalah tempat yang tepat. Sekalipun nanti dia datang dengan berbagai macam-macam motivasi, ya saya kira nanti Tuhan punya mekanisme kerja sendiri untuk kemudian bisa menseleksi mana orang yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Lalu yang kedua, menerima. Tapi yang kedua, ini kontradiksi juga. Ini absurd juga sebenarnya. Kita menerima, tapi sekaligus menolak. Ini kan sesuatu yang sangat menarik ya. Kita terima bahwa kita memang ini hidup di dunia itu sesuatu yang fana dan resikonya adalah sakit. Resikonya adalah hidup tidak menyenangkan. Itu kita terima. Tapi yang kedua, harus kita tolak penderitaan itu. Cara menolaknya bagaimana? Nah, di sini cara menolaknya kita adalah dengan bukan kita jadi orang fatalistik, tapi orang yang punya aktivisme, menerima dan menolak. Contoh begini. Cara kita dalam kondisi sakit, kita terima bahwa Tuhan, tubuh saya lemah, maka saya sakit. Ya. Lalu menolaknya di mana? Tuhan, saya tidak mau tergantung dengan sakit saya. Sakit saya tidak boleh mengganggu aktivitas saya dan sakit saya tidak boleh kemudian membuat saya tidak punya karya tertentu. Saya harus lawan sakit saya. Nah, pada titik itulah kemudian, maka tadi ketika kita menyikapi sakit, kemalangan, penderitaan, menerima. Karena memang kita makhluk mikrokosmos, tapi menolak. Karena kita memang harus menolaknya. Dalam artian, ini tidak boleh didiamkan. Harus kita lawan bersama-sama. Ini saya kira beberapa hari lalu saya baca tulisan dari teman intelektual gitu ya, teman intelektual di majalah Tempo bahwa menghadapi corona ini ya harus kita bersama-sama, kita lawan. Lawan yang paling efektifnya itu dengan apa? Ya, yang paling sederhana kita lakukan ya ikuti anjuran pemerintah. Walaupun tadi saya katakan lagi, ya itu bisa orang bermotifnya macam-macam. Saya kira itu. Ya, jadi absurditas sangat diperlukan. Tadi saya katakan bahwa iman pada titik tertentu adalah hasil akumulasi dari absurditas yang terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan manusia. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Agus nih.
Eh, Pertanyaannya, tapi misal karena wabah kita kembali kepada religius, itu natural nggak Pak pertumbuhan imannya? Agus mempertanyakan tentang naturalitas dalam pertumbuhan iman nih Pak. Hmm. Sorry, agak kurang jelas. Bisa diulang. Ada pertanyaan dari Agus. Pertanyaannya, Pertanyaan dari Agus. ah, Coba, tapi misal saya bisa lihat dari. bisa di sini Pak. Bisa di scroll aja ke atas. Saya bacakan ya. Pertanyaannya Agus kurang lebih begini. Tapi misal karena wabah kita kembali kepada religius, itu natural nggak Pak pertumbuhan imannya? Jadi Agus mempertanyakan tentang iman yang bertumbuh atau yang sikap religius yang muncul karena wabah itu natural atau tidak gitu. Tentang naturalitas iman. Bisa di kalau Agus bisa ditampilkan nggak pertanyaannya? Saya tak kurang putus-putus yang punya Vin. Oke. Bapak bisa scroll ke bawah nggak? Ini ada pertanyaan dari Agus. Jelas nggak Pak? Jelas Pak? Jelas? Suara saya apa jelas? Iya, suara Vinky yang di saya tadi ada sempat terputus. Oh, sekarang jelas nggak Pak? Halo Pak? Ya, di handphone istri saya malah suaranya jelas sekali. Ini berarti pengaruh. Ya oke. Saya sebutkan saja ya pertanyaannya. Pertanyaannya boleh. Agus. Jikalau karena wabah kita kembali kepada kembali religius, apakah itu adalah pertumbuhan iman yang natural? Apakah itu pertumbuhan iman yang natural gitu Pak? Kalau religiusitas itu bertumbuh karena wabah, gitu loh. Natural atau apa? Natural atau tidak pertumbuhan iman yang muncul karena wabah gitu. Pertumbuhannya natural atau tidak gitu ya? Iya. Saya tidak punya referensi untuk mengatakan itu natural atau tidak. Tapi kalau saya mengacu bahwa dengan peristiwa seperti ini, saya kira itu sesuatu yang sifatnya natural. Justru bagi saya bahwa dalam peristiwa yang sangat besar seperti ini, maka seseorang menjadi bertumbuh. Saya kira itu kalau misalnya dikategori natural ya mungkin natural. Hanya mungkin barangkali ada yang lebih menganalisa hal yang lain. Tapi bagi saya itu sebenarnya natural. Itu sangat natural sekali. Sangat natural. Justru itu bukan settingan, itu natural. Walaupun mungkin pada awalnya orang punya motivasi datang kepada Tuhan hanya untuk sesuatu yang sifatnya lain. Tapi kalau ini misalnya, kita nggak usah gini aja lah. Kita nggak usah berpikir panjang. Ini orang baru 1 bulan saja, orang sudah pontang-panting loh. Yang tadinya kita lihat negara tertentu yang kemudian seolah-olah dengan saya bisa tanpa bantuan Tuhan dan lain-lain, orang sekarang mendadak menjadi religius, walaupun tadi dikatakan tidak semua. Tapi apakah itu kemudian pertumbuhan yang sangat natural? Saya kira itu natural bagi saya loh ya. Nah, bagi yang lain kemudian menganalisa dengan perspektif yang lain. Saya kira apalagi ini datangnya dari alam gitu ya. Saya kira kalau soal bicara tentang iman secara tekstual juga sumber iman atau bukan sumber, hal-hal yang menyebabkan seseorang beriman itu sangat majemuk ya, sangat banyak kasus gitu ya, sangat tidak bisa dibatasi dengan satu metode gitu bahwa harus lewat ini baru pertumbuhan itu natural. Mungkin kedepannya yang menentukan gitu ya, antara relasi orang tersebut dengan Tuhan yang disembahnya apakah betul-betul dia berjalan terus menjadikan Tuhan sebagai sebuah penghiburan untuk dirinya sendiri, sebuah pengharapan dalam menghadapi ketidakpastian, apakah akan terus begitu gitu. Yang masalahnya di situ ya. Nah, Pak, jadi kalau ketika kita menghadapi masalah seperti ini dan dituntut untuk mendefinisikan ulang gitu Pak, Tuhan dalam konteks sekarang gitu, kira-kira Tuhan itu Tuhan yang seperti apa gitu Pak? Halo Pak? Iya, dalam situasi seperti ini, iya saya kira orang kemudian akan punya pemahaman yang lebih komprehensif
tentang Tuhan ya, Hmm. bahwa ternyata logika manusia, persepsi manusia tentang Tuhan itu seketika dirubah, diruntuhkan oleh barangkali awalnya adalah arogansi berpikir manusia. Katakanlah misalnya Tiongkok sebagai negara yang komunis, bagaimana perkembangan orang di sana itu sangat terbatas dan tidak bisa seekspresif di tempat kita. Ketika di hadapan pada hal itu semua orang menjadi tidak berdaya. Lalu apakah kemudian muncul terminologi Tuhan pasca pandemi corona? Saya kira nanti itu para teolog akan bisa, itu menjadi pekerjaan para teolog untuk mendefinisikan kembali fenomena keyakinan atau persepsi manusia tentang ketuhanan pasca pandemi corona atau COVID-19. Bisa jadi akan seperti itu. Nah, kalau misalnya Tuhan yang seperti apa yang kemudian sekarang konsep seperti apa, saya tidak bisa secara prematur gitu ya, karena ini kan membutuhkan bulatan batin seseorang. Tetapi saya begini aja, saya mencoba menggunakan referensi yang sudah lama. Katakanlah misalnya seperti Asaf saja dalam Mazmur 73. Ini saya coba kulik kembali supaya kita bisa merelevansikan dengan pemahaman keyakinan kita. Ketika Asaf berhadapan dengan pandangan kolektif masyarakat pada waktu itu yang mendefinisikan bahwa orang beriman itu harus diberkati, orang beriman itu harus secara material tercukupi, sakit, kemudian hidupnya dalam sejahtera penuh dan lain-lain. Sementara Asaf dihadapkan pada situasi yang berbeda. Jadi antara dimensi sosiologis dengan dimensi teologis pada waktu itu kontras. Ya. Orang memahami teologi berdasarkan persepsi sosial mereka, bahwa ya kalau diberkati, kalau percaya Tuhan, ya diberkati. Kalau kita beriman, ya pasti dilindungi kesehatannya dan lain-lain gitu ya. Tetapi ternyata Asaf berhadapan pada situasi yang sama sekali berbeda situasinya dengan apa yang diyakini masyarakat. Maka dia frustasi. Kalau gitu apa perlunya saya mencuci tangan tanda tak bersalah? Kalau setiap hari yang kutemukan adalah kemalangan dan lain-lain. Saya kira pada saat Asaf mengatakan itu ada semacam dia meredefinisi kembali tentang konsep Tuhan, bahwa ternyata Tuhan yang dirumuskan banyak orang selama ini, bahwa kalau beriman, percaya kepada Tuhan, diberkati, tidak sakit dan lain-lain, ternyata keliru. Mungkin itu berlaku pada situasi tertentu, tetapi pada situasi sekarang Tuhan sudah melihat pikiran kita itu sudah akil balik, sudah dewasa. Maka kita perlu semacam asupan pemikiran yang lebih baik lagi. Maka Tuhan hadapkan pada semacam pemahaman yang lain. Ternyata percaya Tuhan, mengikut Tuhan, beriman, tidak melulu hal baik kita terima, tapi justru pada situasi tertentu hal buruk yang selalu kita terima. Maka Asaf sempat ngomong begini, kenapa orang-orang fasik justru mereka lebih sehat? Kemudian mengapa mereka diberkati secara material dan lain-lain? Kok sementara kalau saya tiap hari dapat kemalangan, maka percuma kalau saya mencuci tangan tanda tak bersalah. Itu saya kira referensi yang bisa kita gunakan pada momen-momen tertentu, apalagi pada momen bencana seperti ini, orang akan mendefinisikan Tuhan dengan yang berbeda. Dengan ketika situasi berjalan normal-normal saja. Begitu. Tapi kalau saya ditanya, ya kalau misalnya Vinky dan teman-teman tanya konsep Tuhan yang seperti apa sekarang, saya tidak mau terlalu prematur untuk mengatakan itu, karena itu tentu membutuhkan ya nanti para teolog yang akan merumuskan. Thank you, Pak. Saya juga melihat demikian. Memang hari-hari ini mungkin kesempatan kita untuk melihat Tuhan bukan hanya sebatas pribadi yang superior, yang mengalahkan
maut, yang sebat, yang apalagi tuh, yang memberkati orang percaya dan sebagainya. Tapi kita juga bisa menghayati, dengan momen ini kita bisa menghayati bahwa Tuhan itu juga Tuhan yang bergerak di dalam absurditas itu, Pak ya. Tuhan yang berjalan Mhm. bersama dengan manusia di dalam situasi yang tidak jelas, di dalam situasi yang mungkin tidak masuk akal, di dalam situasi yang mungkin bagi manusia itu buruk gitu ya. Tuhan didefinisikan ulang gitu. Dan ternyata kita juga dari diskusi ini bisa melihat ternyata ada blessing in disguise juga ya Pak dalam memahami Tuhan di balik pandemi ini ya. Jadi menarik. Nah, ada lagi yang mau Bapak tambahkan kira-kira? Bagaimana yang terakhir? Yang terakhir tadi? Sorry, Oh, yang terakhir. ada pertanyaan nih Pak dari Ya. ya dari Steve akun New Face Storia. Iya. Pertanyaannya gini, tapi kan statement Bapak yang corona menghasilkan orang-orang percaya itu kontradiktif dengan konsep iman yang autentik. Sehingga baiknya manusia memahami imannya dengan pengalamannya sendiri. Gimana tuh Pak? Sorry, suaranya putus, bisa diulang lagi? Tapi kan statement Bapak, jadi di sini ada yang melihat bahwa statement Bapak bahwa corona menghasilkan orang-orang percaya itu kontradiktif dengan konsep iman yang autentik. Sehingga baiknya manusia memahami imannya dengan pengalamannya sendiri. Gimana tuh Pak? Corona menghasilkan iman yang otentik, terus yang terakhir? Itu kontradiktif gitu dengan konsep iman yang autentik. Sehingga sebaiknya manusia memahami imannya dengan pengalamannya sendiri. Memahami corona sendiri. Boleh nggak kalau misalnya ditulis supaya saya bisa membaca nanti jawabannya, nggak meleset ini karena agak sulit ini ya. Yang ini saya sulit untuk mencerna. Kalau tadi yang pertama saya masih bisa menafsir. Bapak bisa scroll ini, Pak, bisa Bapak bisa lihat kan di IG itu ada gambar orang-orang tuh yang apa namanya, ada viewersnya. Bapak bisa scroll ke atas tuh atau ke bawah, bisa lihat jawabannya, pertanyaannya. Scrollnya terbatas nih saya nih. Bapak udah sampai paling bawah nggak Pak? Paling bawah Nadine ya? Paling bawah Agus. Paling bawah Agus, ini Nadine paling bawah. Nah, namun Pak, ada pertanyaan lagi sih sebenarnya dari saya juga gitu Pak ya. Kalau kita sebelum lanjut ke situ. Ya, bentar, saya coba lihat di handphone istri. Oh iya, paling pertama di handphone istri Agus ya. Paling coba ke bawah. Ini yang pertanyaan dari sebentar. Paling bawah Agus. Oke, yang paling bawah Agus. Kok nggak kelihatan, Mam? Gini Pak, tentang, bisa dengar nggak Pak dari handphone istrinya? Saya bacakan saja ya. Bentar. Oke, sembari Bapak melihat, saya coba menyapa yang baru bergabung. Ada Kotim, ada Melisa, sorry. dan kawan-kawan banyaknya yang baru bergabung. Nah, ada beberapa anak SCTJ juga nih Pak. Bentar, tadi yang paling terakhir Agus ya? Enggak, sekarang yang paling terakhir Joshua Aritonang, Pak Pendeta. Enggak, tadi halo, yang pertanyaan tadi. Halo, salam Bapak. Saya tadi penasaran menjawab yang tadi. Halo, ini kan. Ya, di atasnya Agus Pak, di atasnya Agus. Di atasnya Agus. Itu nih sinyalnya kok nggak dapat. Di handphone istri tadi sempat muncul, tiba-tiba hilang. Oke, sebentar saya ketika. Bisa dibantu scroll. Di atasnya Agus. Ya, atau kalau nggak bisa ketik ulang. Bisa dibantu supaya tidak salah menjawabnya.
Oke. Nggak dapat. Di saya nggak dapat. Yang terakhir tadi. Di Ini sini Pak, mandek di Nadine. saya ada kirim via WA ke Bapak. Via WA ya. Via WA. Oke, nah, coba saya. Tapi sepertinya ada gangguan juga nih, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Sudah diketik ulang. Maaf ya, semuanya ada gangguan dengan jaringan. Pak Julius sampai hilang dari percakapan. Saya kira mungkin sampai di situ dulu ya untuk hari ini. Soalnya waktu, setahu saya Instagram hanya bisa 1 jam. Nah, intinya dari definisi yang diberikan atau gambaran yang diberikan oleh Pak Julius tentang Tuhan, bahwa momen pandemi ini justru kesempatan kita mendefinisikan ulang tentang Tuhan gitu. Tuhan yang tadinya didefinisikan sebagai Allah yang superior, yang selalu memberkati dengan cara orang yang selalu berkarya, membuat orang diberkati, membuat orang yang sakit disembuhkan. Namun sekarang kita ada sebuah momen di mana kita boleh menghayati bahwa ternyata Allah juga adalah pribadi yang hadir bersama dengan kita di dalam situasi yang absurd sekarang gitu ya. Allah juga menjadi Allah yang absurdis juga gitu. Jadi mengenai iman dan sebagainya, saya kira mungkin di hari-hari ini kita melihat ada pandemi beriman juga secara tiba-tiba. Orang tiba-tiba menjadi religius karena menghadapi hal-hal yang tidak jelas. Namun saya kira bukan tentang bagaimana orang itu bisa beriman saat sekarang yang penting, tapi setelah pandemi ini bagaimana orang itu bisa merawat imannya, bagaimana orang itu senantiasa bisa menemukan Allah yang otentik. Dan saya kira setelah pandemi ini iman selalu berjalan dengan yang namanya pengalaman gitu ya, bukan hanya sekedar membaca Alkitab lalu kita beriman, enggak, tapi ada pengalaman pribadi dengan Allah gitu. Dan itu akan kembali kepada pribadi masing-masing gitu. Dan itu saja dari kami berdua, karena ada banyak masalah gangguan dan jaringan gitu. Kiranya apa yang telah dibahas hari ini bisa menjadi sebuah pegangan kepada kita semua dalam menghadapi pandemi ini, dalam melihat hal-hal yang semakin tidak jelas ini. Itu dari saya dan Pak Julius. Kiranya semuanya boleh memetik pelajaran yang bisa diaktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat semua viewersnya. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Yang pertanyaannya mungkin belum terjawab, nanti kita akan buat diskusi lain bersama Pak Julius gitu, di sesi yang lain dengan suatu kondisi yang lebih siap, baik secara sinyal maupun yang lainnya, supaya tidak terjadi gangguan seperti demikian. Nah, besok saya akan ngobrol bersama dengan teman saya Angga mengenai spiritualitas Pentakosta di tengah arus Protestanisme. Kita lihat bahwa Pentakosta banyak tuduhan dan tudingan belakangan ini. Nah, kita mencoba mengenal Pentakosta lebih dalam lagi. Dan hari Minggu juga saya akan live secara ini lebih praktis ya. Kalau hari ini dan kemarin mungkin bahasnya lebih berat, hari Minggu akan live bersama Glenis Oktania, jurnalis dari Kompas TV. Kita akan bahas bagaimana seorang yang double minoritas gitu ya, sudah Chinese, juga Kristen, dia bisa tetap berkarya buat bangsa sebagai seorang jurnalis. Nah, demikian dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.